Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di pelajaran matematika peminatan dengan saya Pak Hartomo Adi Nugroho. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Ya. Untuk pembelajaran hari ini nanti akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ya. Untuk itu mohon diperhatikan. Nah, mohon perhatikan yang saya share screen ini. Tayangan PowerPoint. Nah, fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Standar kompetensinya menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah. Yang kelihatan? Hilang. Nah, ini sudah kelihatan lagi yang saya share. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oh. Nah, saya ulangi ya. Fungsi eksponen dan logaritma. Ini kelihatan ini. Sudah tampil di layar tadi? Sudah. Ya, saya ulangi ya. Fungsi eksponen dan logaritma. Nah, oleh saya Hartomo Adi Nugroho. Standar kompetensinya menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah. Menggambar grafik fungsi eksponen dan logaritma menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dan atau logaritma dalam penyelesaian pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Nah, untuk motivasi hari ini yaitu dengan bertanya pengetahuan akan lebih luas. Contoh eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dulu waktu SMP sudah pernah ketemu soal seperti ini ya. Dua soal ini yaitu sebuah penelitian mengatakan bahwa mungkin terdapat 1000 bakteri yang menginfeksi sebuah jaringan. Selanjutnya dengan pemberian penisilin disebutkan mampu membunuh 5% bakteri setiap 4 jam. Berapa banyak bakteri setelah 12 jam? Itu contohnya. Itu di bidang IPA. Nah, ini juga sejumlah dana yang disimpan di bank dengan bunga bank majemuk. Ini juga contoh soal eksponen di kehidupan sehari-hari. Nah, terus aplikasi dari fungsi eksponen dan logaritma. Banyak masalah dalam kehidupan nyata mempunyai model matematika yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan logaritma. Model peluruan radioaktif, model populasi, dan model logistik semuanya berkaitan dengan fungsi eksponen atau logaritma. Tinjauan ulang sifat-sifat eksponen. Nah, definisi eksponen rasional. Ada A pangkat M per N sama dengan dalam kurung akar A akar N pangkat M. Gitu ya. Untuk A anggota R dan A lebih besar dari 0. M bilangan bulat dan N bilangan asli. Lebih dari 1. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifatnya jika A dan B bilangan real positif serta X dan Y bilangan real, maka berlaku hubungan A pangkat X dikali A
pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Diingat-ingat ya, ini kalau X, A pangkat X dikali A pangkat Y, kalau kali jadi tambah. Sifat yang kedua dalam kurung A kali X sama dengan pangkat A kali B pangkat X sama dengan AX kali BX. Seperti itu. Yang ketiga, AX bagi AY sama dengan AX min Y. Yang nomor 4, A bagi BX sama dengan AX bagi BX. Seperti itu. Yang nomor 5, A pangkat X dalam kurung Y. Kalau dalam kurung jadi kali A pangkat X kali Y. Terus sifat yang nomor 6, A pangkat min X sama dengan 1 per A pangkat X. Yang kedua, A pangkat X sama dengan 1 per A pangkat min X. Seperti itu. Nah, ini materi di semester 1. Nah, tahun pelajaran 2021-2022. Itu ya. Semester 1. Lanjut ya, ada yang ditanyakan? Bisa? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Langsung bilang, hidupkan mikrofonnya. Definisi fungsi eksponen. Fungsi eksponen dengan bilangan pokok atau basis A adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum fungsi f, x menuju A pangkat X atau Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Fx sama dengan A pangkat X disebut rumus atau aturan bagi fungsi eksponen baku atau fungsi eksponen standar. Nah, A disebut bilangan pokok atau basis. Seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, ini sudah tadi. Nah, sifat-sifat eksponen. Nah, ini saya tunjukkan permasalahan. Silahkan amati dulu untuk ininya. Untuk I1-nya perhatikan. Nah, untuk soal nomor 1 silahkan yang bisa jawab. Terus dengan menyebutkan namanya saya tambah nilainya. Ini saya catat dulu. 1A 3 pangkat M, maaf 3 per 5 dalam kurung pangkat 3. Nah, siapa yang bisa menjawab? Silahkan hidupkan mikrofonnya. Bilang namanya siapa, nanti saya tambahin nilainya. Ya, siapa yang mau menjawab? A per 3, maaf, 3 per 5 dalam kurung pangkat 3. Nah, itu jadinya 3 X per 5Y. Nah, hasilnya jadi apa? 3 X-nya itu apa, Y-nya apa? Gitu maksudnya. Silahkan yang bisa. Siapa yang mau menjawab? Atau dihitung dulu. Saya tunggu 3 menit. Ya, siapa namanya? Silahkan tadi yang mau menjawab. Saya tambahin nilainya. Dapat tambahan nilai. Nah, silakan dipikirkan dulu dari permasalahan ini, soal ini. Boleh kalian melihat di internet, mengumpulkan data, atau berdiskusi dengan temannya melalui chat. Itu nama tahap-tahap discover apa? Problem solving. Yaitu tahapnya mengumpulkan, terus
menganalisis, mengevaluasi. Seperti itu. Siapa yang bisa menjawab? Adakah? Saya boleh menjawab, Pak. Boleh. Namanya? Risma Jati Fajar. Oh, Rismoyo Jati Fajar. X itu ya. 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 Ya, silakan Mas. Rismoyo. Yang X 3, yang Y 3. Yang X-nya 3, Y-nya 3. Betul. Ya, Mas Rismoyo ya. Ini saya catat dulu. Sambil saya catat. Ya, terima kasih. Betul ya. Terus yang nomor D. Nah, B mirip. Sekarang yang 1D. Dalam kurung C pangkat 2 per N dalam kurung 3 sama dengan C pangkat X per N pangkat Y. Nah, seperti itu. Nah, silakan yang 1D. Silakan. Selain Mas Rismoyo Jati. Nah, Rismoyo Jati Fajar. Silakan. Boleh dipikirkan terlebih dahulu. Saya Pak. Ya, namanya Mas Rizky Devano. Rizky Devano. Nih, saya catat dulu. Devano. Ya, hasilnya apa Mas? Rizky Devano. X-nya 6, Y-nya 3. X-nya 6, Y-nya 3. Betul. Untuk jawaban Mas Rizky Devano. Ya, ini dapat tambah nilai dari saya ini. Pokoknya yang aktif menjawab, aktif mengikuti ya saya tambahin nilainya. Nah, ini sudah Mas Rismoyo Jati sama Rizky Fajar nih, udah bagus. Betul ya? Terus yang nomor 2. Tentukan X, Y, dan Z. Nah, maksudnya ini. 2A. 2 pangkat 10 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat Z. Z-nya berapa? Silakan. 2 pangkat 10 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat Z. Tadi sifat-sifatnya. Boleh kalian buka buku, boleh. Boleh sambil googling di internet. Sifat-sifatnya seperti apa, itu mengumpulkan data itu namanya. Pak, saya Pak. Namanya? Naya Syafina. Naya Syafina H. Ya, Naya Syafina H itu ya. Naya. Ya. Terus gimana, Mbak? Ini 2 pangkat 7, Pak. Berapa? 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Ya. 2 pangkat 7 betul ya? Naya Syafina. Naya Syafina. Ya. Terus nomor 1. Ini sama semua ya, lanjut ya. Maaf. Sampai sini ada yang tanyakan? Tinggal sifat-sifatnya ya. Nah, ini tadi ya, aturan dasarnya. Nah, aturan dasarnya tadi B pangkat X kali B pangkat Y sama dengan B X plus Y. Nah, jadi seperti tadi, kalau pangkat dikali ditambah. Kalau dibagi jadi dikurang. Contohnya B pangkat X per B pangkat Y sama dengan BX min Y. Gitu. Contohnya 5 pangkat 12 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 12 min 3. 5 pangkat 9.
Sampai sini ada yang ditanyakan untuk sifat-sifat dasarnya? Ada yang mau bertanyakan? Bisa ya? Nah, nanti saya kirim LKPD-nya, kalian diskusikan, nanti jangan lupa kalian absen di PJJ pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Gitu ya. Kalian jangan lupa absen di PJJ, login jangan lupa, karena kalau kalian tidak login itu sistem akan menganggap kalian tidak hadir di hari Kamis. Pada hari ini hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa ya? Nanti kalau kalian bingung bisa tanya di grup WA atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kesimpulannya apa? Siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kali ini dari sifat-sifat eksponen dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Nah, silahkan saya tambahin nilainya. Yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini kaitannya dengan eksponen dengan kehidupan sehari-hari. Nah, silahkan saya beri waktu 3 menit. Seperti itu. Siapa yang mau menyimpulkan pada pembelajaran kali ini? Ada? Silakan, jangan malu. Ya, jangan malu, jangan takut. Seperti itu. Tidak ada? Ada yang berani? Atau malu-malu? Kalau tidak ada ya siapa namanya Mbak? Aprilia. Siapa? Diulangi. Aprilia. Oh, Aprilia. Ya, gimana untuk kesimpulannya hari ini Mbak? Dari model penyeluruhan radioaktif, model populasi, dan model logistik. Ya, betul sekali. Ya, itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Terus untuk selanjutnya nanti pada bulan Agustus 2021 pada awal nanti ada mahasiswa PPL dari UIN, itu namanya Mbak Desi. Mbak, monggo silahkan Mbak. Mohon maaf Mbak Dia. Nah, Mbak Dia kalau ada di sini bisa memberikan sambutan untuk anak-anak. Okay. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan. Nah, perkenalkan nama saya Dia Eka Novianti dari UIN Wali Songo Semarang, semester 7. Nah, saya sedang melakukan PPL di SMA 15 Semarang. Nah, nanti akan mengajar kalian dalam materi peminatan, matematika peminatan. Nah, Ibu mohon kerjasama dari kalian dalam pembelajaran nanti, kita nanti belajar bersama-sama ya. Nah, jika nanti Ibu menjelaskan ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan pada Ibu. Juga bisa silahkan tanya di grup atau kalau mau chat Ibu juga tidak apa-apa. Itu ya. Kurang lebih itu yang Ibu sampaikan.
Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dia atas sambutannya. Nah, ini Ibu Dia nanti mungkin punya ide-ide yang bagus, karena juga Bu Dia itu mahasiswa PPL dari UIN yang mahasiswanya bagus-bagus, terbaik juga dalam mengajar. Nah, ya. Untuk selanjutnya ada yang tanyakan? Untuk tidak ada. Kalau tidak ada, ini saya stop share-nya. Saya absen dulu. Mohon diaktifkan. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa ya? Nah, diaktifkan dulu. Nah, masuk semua ya. Ini saya print screen dulu untuk laporan. Diaktifkan dulu biar kelihatan semua wajahnya. Nah, diaktifkan. Saya absen. Nanti gambarnya nggak kelihatan. 1, 2, 3. Sekali lagi,